Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Hyper Knife? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 3 ya. Suatu hari, Dr. Choi kedatangan seorang temannya dari Amerika yang bernama Dr. Kim Yong Jin. Temannya itu menderita penyakit yang namanya meningioma. Sepertinya, Dr. Choi yang akan merawat dan membedah temannya itu. Saat itu Dr. Kim Yong Jin datang bersama dengan anaknya. Seok yang melihat dari kejauhan merasa kalau tidak biasanya Dr. Choi tidak berhenti tertawa. Selama Dr. Choi kedatangan temannya itu, dia menjadi sangat sibuk sekali. Seorang suster mengatakan kalau Dr. Choi kelihatan sangat gugup untuk mengoperasi temannya itu. Seok merasa kalau itu tidak mungkin terjadi kepada Dr. Choi, karena Dr. Choi tidak akan pernah melakukan kesalahan. Ketika Seok bertanya kapan operasinya, suster itu mengatakan kalau besok waktunya. Seok kaget karena besok jadwalnya kosong. Dan ternyata Dr. Choi ingin Dr. Ha yang membantu operasinya. Keesokan harinya, Seok bertemu dengan Dr. Ha dan mengajaknya berbicara. Di ruang operasi, Dr. Choi menanyakan di mana Dr. Ha kenapa belum datang sampai sekarang. Namun ternyata yang datang ke ruangan operasi adalah Seok. Sesaat sebelum operasi dimulai, Seok tidak sengaja memberikan pisaunya dengan posisi yang salah, sehingga membuat tangan Dr. Choi terluka. Alhasil, jadinya Seok yang melakukan operasi terhadap pasien temannya Dr. Choi. Operasi pun berhasil dilakukan. Tapi Dr. Choi malah berkata kenapa Seok melakukan itu. Seok menjawab bahwa dia tahu rencananya Dr. Choi. Seok berkata kalau Dr. Choi berencana untuk mengacaukan operasinya tanpa ada yang sadar. Maka dari itu dia meminta Dr. Ha untuk membantunya melakukan operasi. Dr. Choi mengelak akan pendapatnya Seok. Seok kemudian berkata kalau Myung Jin itu bukanlah temannya, melainkan Dr. Choi membencinya. Dr. Choi kelihatan tegang karena Dr. Choi tampak tidak menyukainya. Tapi Dr. Choi tidak mengubris sama sekali kata-kata Seok dan pergi begitu aja. Kembali ke masa sekarang, ternyata yang memergoki Seok adalah Dr. Choi. Dr. Choi kemudian mengkonfrontasi Seok apa sebenarnya masalahnya Seok sampai segininya. Seok hanya menjawab kalau semua hal tentang dirinya adalah masalah. Dan ini bukanlah urusannya Dr. Choi. Dr. Choi meminta Seok untuk memulai lagi dari awal. Tapi itu ditolak mentah-mentah oleh Seok, karena pasti ada balasannya. Seok tidak ingin mengoperasi Dr. Choi apapun alasannya. Namun tiba-tiba Dr. Choi mendapat telepon. Langsung paniklah mereka berdua secara ada mayat kan. Dr. Choi kemudian menjawab telepon itu dan berbohong tentang lokasinya untuk mengelabui orang yang mencarinya. Dan kemudian Dr. Choi pergi dari lokasi. Dan kemudian Seok melanjutkan pekerjaannya. Keesokan harinya di kedai Mari diketahui bahwa Kwon Si-woo, orang yang telah dibunuh oleh Seok, dinyatakan telah menghilang. Namun Seok pura-pura nggak tahu dengan muka tenangnya seperti tidak terjadi apa-apa. Seok pun senang dengan kejadian ini. Karena akhirnya dia bisa makan terus di kedai ini. Wah, serem sih ya kalau ketemu orang kayak begini. Namun tiba-tiba ada orang yang mencari Seok di toko apotiknya, yang ternyata adalah dari Menteri Kesehatan. Hal yang sama pun terjadi di tempat prakteknya Yeon Ho. Tempat mereka digeledah karena adanya masalah dalam resep alternatif. Mereka pun menebak kalau ini adalah perbuatannya Dr. Choi. Mereka berdua pun memutuskan untuk diam selama beberapa saat dan melihat situasinya terlebih dahulu. Seok yang kesal langsung menelepon Dr. Choi dan ngomel-ngomel lah dia jadinya. Dr. Choi kemudian meminta Seok untuk datang ke Busan untuk bertemu dengannya. Di Busan ternyata sedang diadakan acara penghargaan kedokteran bergengsi, di mana Dr. Choi diprediksi akan memenangkan penghargaan itu selama 10 tahun berturut-turut. Seok dan Yongjo akhirnya pergi juga ke Busan. Saat di toilet, Seok mendengar gosipan para dokter wanita yang sedang berada di toilet. Dan di sana, Seok mendapatkan info mengenai CEO dari acara penghargaan bergengsi itu. Ternyata fakta diketahui bahwa anaknya selama ini sedang sakit parah, dan tidak ada dokter yang mau mengoperasinya. Seok pun kemudian mencari informasi tentang kebenaran berita itu saat sedang di motel. Yongjo bertanya apakah Seok akan pergi menemui Dr. Choi. Seok berkata tadinya begitu, tapi sekarang dia berubah pikiran. Karena dia merasa sebal melihat kelakuannya Dr. Choi. Jadi Seok berencana untuk mempermalukannya dan membuatnya rendah diri. Malam harinya, Seok tiba-tiba pergi untuk menghampiri CEO acara penghargaan itu yang bernama Nanae Ichida. Seok menghampiri kamar hotel Ichida. Dan di sana, dia memperkenalkan dirinya kalau dia dulu pernah bertemu dengan Nanae sewaktu masih menjadi asistennya Dr. Choi. Seok kemudian menunjukkan video operasi yang pernah dilakukannya terhadap seorang anak pria. Seok berkata kalau anak yang telah dioperasinya ini memiliki kondisi yang sama dengan anaknya Nanae. Dan di sana, Seok pamer akan kemampuannya kalau dia berhasil menyelamatkan anak itu. Nanae yang melihat itu pun jadinya terpaku dan fokus untuk menonton video operasi itu. Nanae masih tidak percaya akan hal ini.
Tapi Seok berhasil meyakinkan Nanae kalau dia akan menyelamatkan anaknya. Nanae pun akhirnya menanyakan Seok apa yang dia mau dari dirinya. Karena nggak mungkin lah ya ada yang namanya gratisan. Seok mengatakan kalau dia kepingin membuat Dr. Choi menderita. Tapi setelah itu, Nanae malah mengusirnya. Keesokan harinya, Seok kembali menghampiri Nanae dan menanyakan apakah Nanae sudah membuat keputusan. Dan jawaban Nanae pun masih tetap tidak, dan meminta Seok untuk pergi. Tapi Seok tidak menyerah begitu saja, dan mengatakan bahwa tawarannya masih berlaku sampai upacara penghargaan itu dimulai. Nanae mengatakan kalau proses pemilihan Dr. Choi sudah melalui proses penilaian yang adil. Dan fakta bahwa Seok berusaha untuk menyabotasenya menunjukkan siapa pribadi orang itu. Nanae pun kemudian pergi untuk menemui Dr. Choi. Malam harinya pada acara pesta malam, Nanae menghampiri Dr. Choi. Dan di sana mereka membahas tentang Seok. Di sana Dr. Choi memuji habis-habisan Seok, bahwa dia lebih baik daripada para dokter yang ada di sini. Dan fakta bahwa Seok tidak pernah gagal dalam mengoperasi membuat Nanae kaget. Setelah itu Nanae pergi menghampiri Seok dan memberikannya izin untuk mengoperasi anaknya. Seok langsung menelepon untuk meminta bantuannya Hyunho, dan mereka pun pergi ke Jepang dengan menggunakan private jet. Kita kemudian melihat operasi anaknya Nanae pun akhirnya dilakukan. Seok pun terlihat percaya diri untuk melakukan operasi itu. Namun di tengah-tengah operasi terjadi sesuatu yang menyebabkan banyak darah pasien yang muncrat. Semua dokter yang ada di ruang operasi menjadi panik. Tapi Seok tetap tenang dan fokus melakukan operasi. Nanae yang panik pun masuk ke dalam ruang operasi. Wah, jadi ikutan tegang juga ya. Gimana hasilnya nanti? Adegan kemudian beralih ke acara penghargaan di mana diumumkan bahwa pemenang penghargaan itu bukanlah Dr. Choi, yang membuktikan bahwa operasinya Seok berhasil. Seok memperhatikan Dr. Choi dari atas ruang penghargaan, dan dengan perasaan bangga atas kemenangannya. Ketika hendak pulang, Seok bertemu dengan anak dari Myungjin yang temannya Dr. Choi yang waktu itu dioperasi oleh Seok. Seok pun mengingat orang itu, dan kemudian menanyakan kabarnya Myungjin. Anaknya itu kemudian menceritakan kalau ayahnya sudah semakin membaik. Tapi tiba-tiba ayahnya mengatakan kalau sekarang dia ingin hidup bebas, dan tiba-tiba aja menghilang. Di tempat lain, Dr. Choi mendapatkan telepon dari Detektif Lee dan memberitahukan tentang petunjuk yang didapatkan oleh polisi tentang operasi pembedahan otak ilegal dan meminta Dr. Choi untuk memeriksa beberapa hal karena lokasinya tidak jauh dari Busan. Dan Dr. Choi pun mengiyakannya. Kemudian kita ke kilas balik di mana di saat Nanae menemui Dr. Choi di pesta malam. Ternyata di sana Dr. Choi yang memberikan ide untuk menerima tawarannya Seok dan menjadi penjaminnya. Yang berarti kalau sebenarnya Dr. Choi sudah mengetahui bahwa dia tidak akan memenangkan penghargaan itu dong. Kemudian kita melihat Seok juga menghampiri Dr. Choi. Dan di sana Seok juga mengetahui bahwa Dr. Choi sudah tahu sebenarnya kan dari Nanae. Di sana Seok juga memberitahukan Dr. Choi tentang anak Myungjin yang ditemuinya. Dan keadaannya Myungjin yang sekarang telah menghilang. Dan kemudian menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Dr. Choi. Dan menuduh Dr. Choi telah membunuhnya. Dr. Choi tentu menolak tanggapan itu, tapi Seok tidak percaya akan hal itu, dan mengatakan kalau dia menyadari kenapa dia diasingkan karena telah menolong dan mengoperasi Myungjin. Dr. Choi tidak menanggapi Seok dan pergi begitu saja. Dr. Choi kemudian pergi menghampiri Detektif Lee dan Inspektur Yang untuk pergi bersama-sama ke TKP tempat dilakukannya operasi otak ilegal. Sesampainya mereka di sana, polisi tidak menemukan bukti apapun. Maka dari itu para polisi meminta bantuannya Dr. Choi untuk menemukan bukti. Tapi tiba-tiba di luar lokasi, para polisi kemudian menemukan sebuah mayat wanita yang terkubur di dalam tanah. Mayat itu ternyata adalah seorang wanita yang dalam episode sebelumnya telah dibunuh dan dikubur oleh Seok. Para polisi pun terkaget melihat hal ini. Dan begitu juga dengan Dr. Choi yang terdiam. Kilas balik kita melihat kalau tiba-tiba Seok menelepon rumah sakit bahwa hari ini dia tidak masuk kerja. Hal ini pun diketahui oleh Dr. Choi, padahal sebenarnya hari ini ada jadwal operasi. Karena kejadian yang langka ini, Dr. Choi sepertinya merasa khawatir. Dan akhirnya pergi nyamperin Dr. Choi deh ke rumahnya. Dan ketika sampai, mereka melihat wajahnya Seok yang sepertinya terluka. Ketika akan masuk ke dalam rumah Seok, Dr. Choi melihat sesuatu yang janggal di gudang rumahnya Seok. Nah loh, ada apa tuh? Saat sedang duduk, Dr. Ha menanyakan apa yang terjadi dengan mukanya Seok. Seok hanya menjawab ya gitu deh pokoknya. Dr. Choi kemudian menyuruh Dr. Ha untuk pergi membeli obat. Dan setelah Dr. Ha pergi, Dr. Choi kemudian menanyakan tentang kardus-kardus yang ada di depan. Seok hanya menjawab ya untuk membuang barang-barang yang tidak dibutuhkan. Dr. Choi kemudian bertanya kenapa Seok membolos kerja. Namun Seok tidak memberikan jawaban yang pasti.
Dr. Choi kemudian berkata kalau dia dan Seok itu sama. Maka dari itu Dr. Choi bilang kalau Seok itu sedang berbohong. Dan kemudian Dr. Choi meminta Seok untuk jujur aja. Tapi Seok tetap aja menolak untuk menjawab. Dan kemudian pergi dari hadapannya Dr. Choi. Habis itu Seok menelepon Dr. Ha dan memintanya untuk cepat kembali dan membawa Dr. Choi pergi dari sana. Namun setelah Seok selesai menelepon, ternyata Dr. Choi sudah nggak ada di sana. Dan malah berada di gudangnya Seok, di mana Dr. Choi menemukan ada mayat di sana. Seok terus mengelak dan berkata kalau dia nggak tahu itu siapa. Tapi tak lama kemudian, Seok mulai bercerita. Jadi malam sebelumnya ketika pulang ke rumah, seorang pria tiba-tiba menyergap Seok dari belakang dan mencoba untuk memperkaos Seok. Namun Seok tidak diam saja dan melawan. Namun akhirnya membunuh pria itu dan menganggap itu sebagai pembelaan diri. Dr. Choi kemudian bertanya, sekarang bagaimana? Seok membeberkan rencananya, dan Dr. Choi bertanya lagi apa kau bisa menyelesaikannya sendiri, yang kemudian dijawab bisa oleh Seok. Setelah itu, Dr. Choi dan Dr. Ha akhirnya pergi dari hadapannya Seok. Kembali ke masa sekarang, berita tentang seorang mayat wanita yang ditemukan di sebuah kuil terbengkalai masuk ke dalam berita, dan menimbulkan kehebohan. Namun yang di luar nalar, malah Seok dan Yongjo malah ada di sana. Yongjo yang takut ketahuan meminta Seok untuk pergi dari sini. Yongjo menganggap kalau Seok itu gila dan sinting karena masih berani berada di TKP. Tapi Seok malah merasa ini adalah hal yang menarik. Dan dari tampangnya itu kayak happy banget. Emang aneh banget ya ini Seok. Seok kemudian bertanya, apa semua yang dikubur sudah dibakar apa belum? Yongjo menjawab, lah kan lu yang terakhir memeriksanya. Seok kemudian menemukan kalau Dr. Choi juga ada di lokasi. Dan jadi bertanya-tanya kenapa Dr. Choi ada di sini. Seok kemudian berusaha untuk bertemu dengannya, dan akhirnya menemukan cara untuk bisa bertemu dengan Dr. Choi. Mereka kemudian berbicara berdua, dan Seok bertanya kenapa lu ada di sini. Dr. Choi malah bilang, lah, lu kali yang harusnya nggak ada di sini. Seok kemudian berkata, apa ini karena penghargaan yang gua rebut dari lu? Dr. Choi malah balik bilang, lu gila apa? Kenapa lu kesini sih? Dr. Choi kemudian bilang, lu menyedihkan banget deh. Tapi Seok malah balik ngelawan dong, dengan berkata, Kim Yong Jin gimana? Lu juga membunuhnya kan? Dr. Choi tetap mengelak dan berkata kalau dia itu berbeda. Seok kemudian berkata kalau dia akan menemukan jasadnya Kim Yong Jin. Pokoknya lu tunggu aja deh, dan kemudian Seok pun pergi. Keesokan harinya, anaknya Kim Yong Jin datang ketemuan dengan Seok. Dan di sana, dia memperlihatkan sebuah video rumah sakit jiwa dan berkata kalau ayahnya ada di sana. Dia mendengar kalau kata orang ada yang melihat ayahnya di sana dan mengajak Seok untuk memeriksanya. Saat sedang makan, detektif Lee datang dan membawa hasil forensik. Dr. Choi meminta untuk melihat hasil forensik itu dan menemukan sesuatu. Itu ternyata adalah bulu hewan yang tertinggal. Detektif Lee berkata kalau mereka akan tahu setelah hasil labnya keluar. Seok dan anaknya Myung Jin akhirnya sampai di rumah sakit jiwa itu. Mereka kemudian bertemu dengan salah satu pekerja di sana yang menunjukkan foto Myung Jin, tapi dengan nama yang berbeda. Anaknya kemudian bertanya di mana ayahnya itu sekarang. Si pekerja itu menjawab kalau dia nggak tahu. Karena setelah rumah sakit jiwa itu ditutup, semua pada pergi masing-masing. Namun, ada sebuah fakta penting yang dikatakan oleh si pekerja itu, bahwa di kepalanya ada bekas luka operasi. Seok kemudian meminta untuk melihat-lihat rumah sakit jiwa itu yang kemudian diperbolehkan oleh si pekerja. Si pekerja itu kemudian menanyakan soal hadiah yang akan diberikan. Dan dikatakan bahwa hadiah itu akan diberikan kalau ayahnya sudah ditemukan. Seok kemudian bertanya apa pernah ada tamu yang berkunjung. Dan si pekerja pun menjawab iya, ada satu orang. Dan kemudian Seok menunjukkan fotonya Dr. Choi. Tapi si pekerja itu mengatakan kalau dia tidak mengingatnya. Di tempat lain, Dr. Choi mengetahui dari informannya kalau bulu hewan yang diketemukan itu ternyata bulu dari anjing Rottweiler yang menunjukkan kalau Seok adalah pelakunya. Saat sedang menunggu bukti yang menguatkan keberadaan ayahnya, terjadi ketegangan di antara si anak dengan si pekerja yang menyebabkan tangannya si pekerja itu terluka. Saat Seok berusaha untuk mengobatinya, ternyata terlihat bahwa si pekerja itu memakai cincinnya Myung Jin yang dia curi waktu itu. Seok berusaha untuk menutupinya, tapi anaknya Myung Jin keburu tahu, sehingga akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka. Dan pada akhirnya mereka berdua pun terjatuh ke jurang. Si pekerja pun akhirnya meninggal, dan si anak selamat, tapi terbaring tidak berdaya. Sementara itu, Seok pergi menemui Dr. Choi.
Dan di sana, Seok melemparkan cincinnya Myongjin dan bertanya apakah Dr. Choi membunuhnya. Seok berkata bahwa seharusnya dulu itu Dr. Choi berkata jujur kepadanya kalau Dr. Choi membenci Myongjin dan meminta Seok untuk membunuhnya. Maka dengan senang hati, Seok akan membunuhnya demi Dr. Choi. Tapi Dr. Choi tidak menjawab apa-apa dan kemudian hendak pergi. Seok yang kesal berkata kalau Dr. Choi itu munafik. Lu itu tidak berbeda dengan gua. Lu itu cuma malu karena ketahuan sama gua, karena itu lu ngusir gua kan? Mendengar amukan Seok, Dr. Choi tetap diam dan pergi begitu aja. Dr. Choi kemudian pergi ke suatu tempat. Dan di sana dia membuka tutup sarung mobil. Dan kita bisa melihat bahwa ada mobil Rolls Royce yang ternyata dari kilas balik itu adalah mobilnya Myongjin. Kembali ke masa sekarang, Dr. Choi mengendarai mobil itu. Dan kemudian pergi menemui Detektif Lee untuk mengajaknya pergi ke suatu tempat. Di dalam mobil, Detektif Lee bertanya tentang hal yang penting apa yang ingin dikatakan Dr. Choi tentang Inspektur Yang. Dr. Choi kemudian meminta Detektif Lee untuk memasang sabuk pengaman. Detektif Lee kemudian juga bertanya tentang muridnya Dr. Choi yang kapan hari ketemuan, yang maksudnya adalah Seok. Detektif Lee juga mengatakan bahwa hasil lab itu udah keluar, dan bulu hewan yang tertinggal adalah bulu anjing Rottweiler. Di sana, Detektif Lee juga berkata kalau korban itu tidak punya anjing. Jadi bulu itu pasti berasal dari pembunuhnya. Dan sekarang ini tidak banyak dokter bedah otak yang punya Rottweiler. Dr. Choi berkata, ya memang benar tidak banyak. Dan tak lama setelah itu, Detektif Lee seperti terlihat mengantuk. Kita juga melihat kilas balik bahwa Myongjin diancam dengan jarum yang memaksa dia menelepon ke anaknya oleh Dr. Choi. Kembali ke masa sekarang, kita juga melihat Dr. Choi mengendarai mobil dengan Detektif Lee yang tertidur di sebelahnya. Dan nggak tahu hendak pergi kemana. Nah lo. Wah, gimana dengan kelanjutan cerita drama ini ya? Makin seru jalan ceritanya nih. Apakah ini artinya si Dr. Choi ini juga sama gilanya sama Seok ya? Mari saksikan kelanjutan drama ini minggu depan ya sahabat tonton. Sampai jumpa.